di samping pembohong, penipu, tukang menjarakan ustaz, dia juga hutang. Hutang bukan untuk rakyat, hutang untuk ambisi nafsu syahwat politiknya. Bangun jembatan hutang, bangun pelabuhan hutang, bangun bandara hutang, bangun ibu kota hutang, hutang semua. Kereta api cepat hutang, itu saja. Dan mangkrak, banyak mangkrak itu uang rakyat. Ya, uang APBN mangkrak dan berbangsa. Makanya biasa sama Allah. Nah sekarang salah satu negara Cina ini sekarang lagi nagih hutangnya dia 116 triliun. Nanti dibuka lagi viral beritanya ini. Proyek kereta api cepat Jakarta Bandung 116 triliun ditagih. Dan luar biasa Menteri Keuangan yang sekarang siapa namanya? Purbaya nggak mau bayar. Masya Allah. Nah coba, siapa sekarang yang mau bayar? Itulah, ya. Saya setuju, nggak usah dibayar. Jadi yang bayar biar terbul yang bayar. Hutang untuk bayar untuk bikin proyek kereta api cepat, nggak berunding sama rakyat, yang disahkan sama DPR gitu ya. Kalau nggak disahkan sama DPR nggak mungkin jalan. Berarti sama DPR-nya terpol semua berarti. Gitu kan? Sekarang ditagih. Ini habis ini apalagi ditagih. IKN, pelabuhan, bandara macam-macam. Nah kita ini sekarang diberi beban, pajak dinaikkan, apa-apa dipajak. Ngeri kan? Makanya walaupun Anda nggak berjuang, saya nggak berjuang, walaupun kita orang itu tetap akan dihancurkan sama Allah. Itu hukumnya. Anda terima saja, nggak usah berjuang. Orang itu tetap akan dihancurkan, dihinakan dunia dan akhirat. Tapi kita ada perintah, cegahlah kemungkaran. Ya. Ada dalil sendiri kalau ada kemungkaran jangan diam, cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau nggak bisa cegah dengan mulut, ya bikin video lah, konten lah ya. Ya kalau nggak bisa nggak kuat ya dengan hati kan. Minimal marah walaupun dalam hati, anjing. Tapi dalam hati nggak apa-apa. Oh kemungkaran kok. Itu tapi soal malam iman. Nah kalau saya Ustaz bukan dengan mulut saya dengan tindakan saya. Yang mulut iya, tindakan iya. Jadi penjara, alhamdulillah 4 tahun. Ya, jadi gimana ini? Gus Nur keras, gaspol. Siapa mau dikerasi? Prabowo. Beliau sedang bertugas. Jokowi sudah nggak jadi presiden. Ya tapi tetap kita kerasin supaya terbul sadar gitu. Baik, saudara semua dimuliakan Allah. Saya ingin merubah paradigmanya jenengan. Keras itu tidak harus ada fasenya lah. Ibarat pemain sepak bola itu ada kalanya duduk di bangku cadangan, ada kalanya istirahat dulu gitu ya. Naik turun lah ya. Apalagi saya sudah punya pengalaman batin. Ustaz, banyak orang di sekitar saya. Allahu Akbar, saya siap mati bersama Gus Nur, hidup Gus Nur. Wah, kayak jaga itu. Begitu sama masuk penjara, nggak ada orang itu. Besok aja enggak. Katanya saya jadi belajar kan? Oh iya begini. Saya panggil, mana yang katanya hidup semati sama saya, mana? Nggak ada. Di WA aja nggak balas. Bahkan ada ustaz di penjara dulu saya datang, saya besuk, saya kasih makan, saya carikan uang donasi selama dari penjara. Begitu saya di penjara nggak ada. Nah, jadi saya belajar, oh iya, hanya Allah dan Rasulullah yang punya cinta sejati. Kalau manusia nggak bisa diharapkan. Ada Habib terkena di penjara, saya besuk. Sekali-sekali saya transfer. Giliran saya di penjara, saya nggak balas. Allah Akbar. Dan ini pengalaman saya. Ya, insya Allah doakan saya akan tetap keras. Walaupun rezimnya sudah berhenti, saya seperti Bapak. Walaupun rezimnya sudah berhenti, dampak kerusakannya itu sampai 100 tahun belum selesai. Makanya saya tetap akan keras. Sekarang dilanjut anaknya soal Fufu Wafa.
ijazahnya juga dipermasalahkan sekarang. Oke, saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kerasnya sekarang dirubah. Bapak Ibu saya tanya, menantunya Rasulullah, menantu persahabat Rasulullah, siapa namanya? Abu Bakar. Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Istrinya siapa namanya? Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali itu suatu ketika ada sama istrinya, Siti Fatimah. Nanti kalau anakku sembuh penyakitnya, saya bernadar ya Allah akan puasa 3 hari. Waktu itu saya dan Hasan dan Husain sakit. Ternyata sama Allah disembuhkan. Maka suatu keluarga melaksanakan nadar itu. Ini juga bagian dari keras. Jadi keras itu tidak harus melawan puasa. Perhatikan, Sayyidina Ali dan istrinya berpuasa selama 3 hari. Hari pertama, nanti kalau kurang jelas kapan-kapan konsultasi sama Saudara ya. Hari pertama ada air, ada sepotong kurma, sepotong kue, persiapan mau buka puasa, nunggu buka puasa. Tiba-tiba datang tamu, Assalamualaikum. Ternyata fakir miskin, kaum muafa. Tuhan, saya 2 hari belum makan, pulang sudahkah engkau memberikan sedekah untuk makan? Apa terjadi? Sayyidina Ali dan istri menggagalkan buka puasanya, nggak jadi buka puasa, dikasihkan semua orang itu. Ini kan juga sama dengan keras, gitu kan? Keras menolak agama Allah itu dimensinya luas, bisa dengan pedang, bisa dengan mengorbankan kepentingannya, bahkan mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Sangat keras itu. Oke, ini kamu makan, dibawa pulang. Akhirnya Sayyidina Ali dan istrinya berbuka puasa dengan air putih saja. Bismillah, buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu berahmatika ya arhamar buka puasa. Setelah itu mereka tidur sepanjang malam dengan kondisi perut lapar. Hari pertama. Hari kedua ada rezeki, siang pagi ada rezeki, disiapkan untuk buka bersama lagi. Ternyata Allah Akbar ya, diuji lagi sama Allah. Hari kedua nggak jadi buka puasa. Tiba-tiba ada tamu yatim piatu. Kalau tadi fakir kemarin, ya yatim piatu. Tuhan, sudahkah kau memberikan aku sedekah beberapa anak yatim? Lagi-lagi dikasihkan. Coba orang itu gimana kira-kira di posisi itu? Akhirnya dikasihkan. Hari kedua lagi Allah malah rasul dua tiga anak tua rizqika afdaltu birahmatika ya. Air putih saja. Hari kedua tidur dengan kondisi lapar. Sampai hari ketiga mau makan, datang kawanan perang budak minta makan, dikasihkan lagi. Itu juga jihad besar. Maka turun ayat surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Nah, itu harus dulu sebenarnya. Nanti dibaca. Surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Itu juga berjihad. Saya di penjara. Demi Allah ini saya di penjara. Gus Nur, anak saya 9 bulan belum bayar SPP-nya. Terancam gak bisa lanjut pelajaran sekolahnya. Kalau Gus Nur bisa mau dibantu Gus Nur, SPP anak saya sertifikat ijazahnya ditebus. Karena saya nggak punya uang, Mas, coba cari ke yang lain dulu. Karena ada 650 tahanan. Ya, nanti kalau sudah nggak ada baru saya. Gitu San. Jadi jangan langsung dipatahkan. Walaupun ada nggak punya uang, kasihlah harapan. Jangan bilang nggak ada. Terus orang pun jawab begini, sudah sudah kemana-mana, nggak ada yang mau bantu, bahkan petugas nggak ada yang mau bantu. Oke, coba Mas yang terakhir di sana di pojok kanan itu ada kamar kecil, blok B8, itu banyak uangnya, karena isinya koruptor semua. Coba Bapak ke sana, nanti dibantu. Sudah Gus Nur, saya sudah ke sana, nggak ada yang bantu. Oh ya Allah, saya baru sadar kalau ternyata ini penjara. Penjara itu ya gitulah, nafsi lah. Ya sudah kalau betul. Mana nama sekolahnya mana? Nama sekolah, nama muridnya mana? Nah, kita. Terus ada polisi saya, pinjam HP petugas. Tolong dicek ini, nama muridnya ini sekolahnya ini bener gak atau enggak SPP-nya? Kalau bener bayar. Akhirnya bener dibayar. Jadi di penjara
Nah itu juga keras lah. Jadi keras itu udah harus Jokowi aja kalau begitu, udah lewat itu. Nanti saya di penjara tuh nggak ikut, sama aja. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Siap kira-kira seperti Sayyidina Ali tadi? Insya Allah ya. Ada level yang lebih tinggi. Ini di mana saya bisa sampaikan terus ini. Nanti kalau kurang jelas konsultasi sama Ustaz Saudi. Tak kasih mentah-mentahnya. Ini level tinggi. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini penampilannya plek sama Rasulullah, fotokopi. Jadi orang nggak jadi dikira Rasulullah itu. Karena bajunya penampilannya persis. Nah, Mus'ab bin Umair itu kalau perang dia selalu ada, tapi nggak ikut perang. Dia cuma mengibarkan panji Rasulullah saja. Tugasnya cuma bawa bendera, mau membakar semangat dengan bendera. Karena kalau bendera itu jatuh berarti kalah. Mus'ab bin Umair seperti biasa perang Uhud. Tiba-tiba datang orang kafir namanya Ibnu Qawmi'ah. Ditebas tangannya Mus'ab, putus, jatuh bendera Rasulullah. Dengan gagah berani diambil dengan tangan kirinya. Pokoknya bendera itu gak boleh jatuh. Ini tangannya udah gak ada. Ditebas lagi juga jatuh lagi. Dua-duanya gak ada. Tapi luar biasa Mus'ab itu diambil lagi bendera dengan sisa-sisa yang ada. Terus akhirnya dia jatuh karena gak bisa syahid, mati syahid. Lalu turun surat Ali Imran 144. Karena setelah itu yang namanya Ibnu Qawmi'ah itu teriak-teriak, Muhammad mati, Muhammad mati, karena mirip Muhammad. Mati Muhammad, mati Muhammad. Maka turun ayat ini bahwa Rasulullah itu hanya seorang nabi, seorang rasul. Walaupun Rasulullah mati, agama Islam tidak akan mati. Kalau seperti itu. Nah itu prinsip itu juga keras itu, gitu kan. Jadi nggak harus dengan kalau lompatan-lompatan sudah lewat saya. Dulu ada yang ikut di YouTube saya 10 tahun yang lalu. Ikut ya. Jokowi aja itu dulu saya. Bangsa itu dulu. Kalau orang Jawa Timur jatuh itu saya dulu. Nah sekarang ngapain saya gitu? Udah bukan zamannya, udah lebih baik saya sekarang mengkayakan orang-orang yang miskin itu. Sama, gitu ya. Doakan. Jadi kerasan sekarang beda. Nah kecuali Gibran jadi presiden, mungkin gitu. Buka lagi, kembali ke habitat lama. Gak rela saya. Bobi Nasution menantunya jadi gubernur, gimana tuh menantu bisa menantunya jadi gubernur ya? Saya orang keluar Medan gak terima ini gimana? Berarti Allah beda kehendak, ya kan? Subhanallah. Mus'ab bin Umair. Ini Ustaz izin. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Perang Badar. Ini banyak orang kafir dibunuh sama Abu Ubaidah. Orang kafir waktu itu 1000 jumlahnya, orang Muslim 313 menurut sejarah. Tapi di situ ada pelapar 5 perang yang gagah berani namanya Abu Ubaidah. Banyak orang kafir mati di tangan dia. Tiba-tiba Ustaz, muncul bapak kandungnya. Ternyata bapak kandungnya musuhnya Nabi. Wah, gimana? Dimasukkan lagi pedang sama Abu Ubaidah karena dia bapaknya. Wah, gak bisa kalau sama bapak. Akhirnya si Abu Ubaidah pindah, lari lah, cari musuh yang lain. Tapi bapaknya ngejar terus. Anak kandung, bapak kandung. Anaknya sahabat Rasul, panglima perang, bapaknya kafir Quraisy, musuhnya Nabi. Kejar, lari Abu Ubaidah. Bukan lari takut, lari menghindar. Tapi karena bapaknya terus kejar, paksa, akhirnya diambil satu keputusan yang berat. Berhenti Abu Ubaidah, putar badan, tatap bapaknya. Jadi akhirnya si Abu Ubaidah itu dengan diplomasi yang luar biasa, ayah, mohon maaf, terpaksa saya layani sekarang. Tidak mengurangi rasa hormat saya cabut pedang.
Ustaz. Bapak mati di tangan anak kandung di perang Badar. Lalu turunlah surat Al-Mujadalah yang 22 itu. Al-Mujadilah yang 22 itu asbabun nuzul. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Apa itu Ustaz? Kabul. Tapi bukan teroris ya. Hello. Takut anak buahnya ini Bu Yono itu juga membela agama Allah Ustaz. Jadi membela agama Allah itu levelnya macam-macam. Abu Ubaidah itu berani mengorbankan bapaknya. Kalau Mus'ab bin Umair berani mengorbankan nyawanya sampai kehilangan 2 tangan. Sayyidina Ali berani mengorbankan makannya, dia rela 3 hari nggak makan. Lah Anda bagaimana? Itu siap membela agama Allah. Siap. Alhamdulillah ya. Saya sudah 3 kali mutar film ini. Ustaz Salti sudah 3 kali lihat. Mudah-mudahan beliau nggak bosan. Supaya Anda kalau pulang nanti lengket di sini. Bahwa menolong agama Allah itu versinya macam-macam. Saya putarkan film ya, tapi jangan salah paham sama saya. Saya nggak bermaksud teriak, nggak bermaksud lucu. Jadi ini saya sedang mengamalkan ayat Allah. Walaupun 1 ayat diamalkan, insya Allah nanti, wah subhanallah, saya nggak bisa cerita. Ustaz Saudi dan teman-teman yang lain, ini anak saya saksinya di Bogor pada Depok yang kita ditelepon boleh kasih uang. Tidak, kalau itu sudah dikasih uang dulu, dikasih jam saya, harganya 92 juta ya. Masya Allah. Dikasih yang kemarin. Tidak, saya ditelepon sama anak saya mau dikasih tanah sama uang. Bogor. Gus Dur kesini, itu Jokowi masih berkuasa itu Jokowi. Setelah ketemu sama orangnya, juga orangnya duduk, ada pegawai bank, ada pegawai notaris, ada karyawan. Saya di situ sama anak saya. Gus Dur, Indonesia ini butuh orang seperti Anda. Anda luar biasa. Tidak ada seorang ulama yang seperti Anda ini. Saya sayang sama Anda, Gus Dur. Langka orang seperti Anda ini. Dan saya tahu semua tentang Anda. Anda punya pesantren yang malu, saya tahu. Gratis, saya tahu. Gimana Gus Dur? Jangan curiga sama saya. Ini ada notaris, ada pegawai bank. Gus Dur minta tanah berapa? Saya punya. Di luar Jawa ada, di dalam Jawa ada. Uangnya ada, tak buatkan pesantren. Gus Dur diam saja, khusus menangani agama saja. Sudah, gak usah ngurusi pemerintah, gak usah kritik pemerintah, gak usah ngomong pemerintah. Gimana menurut Gus Dur? Ini saya sama Gus Dur. Coba maju mundur saya Pak. Ini kan boleh diterima ini. Oh nggak salah, nggak haram, usah dikasih loh. Tapi kok ada embel-embel, jangan kritik pemerintah, jangan ngomong pemerintah, jangan ngomong politik. Kan bingung, coba nggak ada kata-kata itu tak sikat uang itu. Gimana ya? Ya sudah, kasih saya kesempatan berpikir ya. Insya Allah nanti saya hubungi. Saya pamit. Sampai detik ini saya nggak mau, saya tolak itu tawaran itu. Itu saja. Ini bukan teori Ustaz. Saya bukan cari makan di agama, bukan. Doakan, kan ada dulu. Ya nggak usah disebut nama, nanti gibah ya. Saya sampai kenal, mungkin antum pernah undang orang itu, ya kan? Ustaz dekat sama Habib Rizik. Saya oposisi dunia akhirat. Oh iya. Siapapun presidennya, saya oposisi. Barang siapa ulama merapat ke penguasa, dia lebih hina dari lalat yang mengurung sampah. Sekarang dia jadi Termul. Jawab. Tidak usah disebut namanya, ya inisialnya Haikal, inisialnya. Kalau saya nggak salah, inisialnya Babe Haikal kalau nggak salah. Julukannya. Bukan lagi inisial. Udah namanya. Itu
Allah itu sama ya Allah. Itu kalau di Al-Quran ada itu. Kalau di Indonesia ada BK. Kalau di Al-Quran Balaam bin Ba'urah Al-Alaq 176 ada di Al-Quran. Ulama wah luar biasa, sekali doa dikabul sama Allah itu Balaam bin Ba'urah. Tapi penguasanya dolim. Tapi walaupun penguasanya dolim, Balaam ini istiqomah. Dikasih uang nggak mau, dikasih jabatan nggak mau, istiqomah dia oposisi. Sampai suatu ketika ada kabar Nabi Musa mau masuk ke daerah itu, baru rezimnya itu minta tolong sama Balaam, karena rezimnya nggak berani menghadapi Musa. Balaam disuruh, Balaam, tolong itu ada Nabi Musa mau ke sini, halangi kalau bisa, jangan sampai ke sini. Doakan yang jelek apa lagi. Balaam nggak mau. Presiden itu nabi itu, saya belum nabi, jauh saya nggak berani. Gitu kan, berseberang tetap oposisi, gitu loh maksudnya. Tapi si rezim ini nggak mati akal. Balaamnya nggak mau, istrinya yang dirayu, istrinya Balaam. Akhirnya istrinya mau kasih emas, makanya hati-hati ya. Laki-laki hebat ada istri hebat, laki-laki cebong ada istri cebong gitu. Akhirnya istrinya mau. Balaam marah, kamu dapat mana gelar? Dikasih presiden, dikasih raja. Sudahlah suamiku, sudahlah. Tidak usah terlalu kaku jadi orang tua, jadi gini-gini. Akhirnya luluh Balaam. Akhirnya mau tawarannya si penguasa. Akhirnya Balaam mau menghadap Musa. Pas mau jalan, mau berdoa, tiba-tiba lidahnya si Balaam itu menjulur sampai ke sini. Itu gimana ayatnya? Surat Al-Araf 179. Aduh, saya lupa itu ya. Sekiranya aku akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayatku, tapi saya orang itu lebih memilih duniawi, maka dia seperti anjing. Kama salil kalbi tahmil alayyal has atau tatluhu yalhas. Dia seperti anjing. Kamu halau atau tidak, dia akan menjulurkan lidahnya. Jadi artinya Balaam itu lidahnya segini, julur terus. Itu ayat itu sebenarnya itu julur terus ya. Nah, Anda jangan seperti, tapi kita nggak boleh doakan buruk. Kita doakan beliau nanti dapat hidayah. Amin. Insyaallah, nggak boleh doakan buruk. Ini saya putarkan video ya. Ini versi saya. Kalau ada mampu ditiru. Sayyidina Ali mengorbankan buka puasanya. Mus'ab bin Umair mengorbankan tangannya. Abu Ubaidah mengorbankan bapaknya. Saya ini. Bapak Ibu, saya waktu itu belum punya rumah, masih kontrak. Coba angkat tangan, tidak apa-apa, tidak usah malu, doakan ya. Siapa yang rumahnya masih kontrak? Yang mana? 1, 2, 3, mana lagi? Sudah 3 ya. Sebentar doakan ya. Tidak lama dah punya rumah. Amin. Aminkan. Amin. Insyaallah. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 12 Oktober 2025. Nanti 3 bulan atau 4 bulan kalau Allah ridho saya kasih lagi, saya mau dengar testimoninya Anda. Gus Nur, waktu Gus Nur kesini tanggal 11 Oktober saya belum punya rumah. Alhamdulillah sekarang sudah punya 3 rumah, gitu ya. Aminkan ya. Nanti tak kasih ilmunya, tak kasih amalannya. Dengarkan. Serius saya, demi Allah, amalkan ilmu ini. Anda pasti punya rumah dengan izin Allah. Kalau saya di penjara 10 bulan, saya nggak makan nasi jatah penjara, dijamin sama orang. Gus Nur jangan makan nasi penjara, Gus, takut diracun. Saya kasih makan Gus 150.000 per hari, 200 per hari, sampai Gus Nur bebas. 10 bulan saya nggak pernah makan nasi penjara. Dikirim terus dari Singapura. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah, yang belum punya rumah kasih rumah, aminkan. Jangan dijawab dalam hati. Aduh, bisnis gak jelas, ya sudah, berarti Anda punya takdir gak punya rumah berarti. Ada Allah, Ustaz. Coba saya tanya, kalau Allah kasih rumah Anda ini harga 1 miliar, dikasih 10 rumah, nih untuk kamu. 1 miliar kali 10, berarti 10 miliar. Allah bangkrut ya? Enggak.
Jadi kenapa kok amin aja kok berat? Coba amin ya Allah, punya rumah semuanya. Amin. Amin. Ya. Allah. Gus Nur, waktu Gus Nur kesini, saya masih punya 1 mobil. Alhamdulillah sekarang sudah 6 mobil saya. Amin. Amin. Ya. Waktu Gus Nur kesini, saya belum umroh. Sekarang saya sudah haji, gitu ya. Amin. Dah amin. DP ke Saudi. DP nabung. Ustaz, saya nabung mau umroh gitu. Kan beliau terus umroh. Amanah ini insya Allah. Beliau bukan termasuk yang kesangkut kuota haji kusyakut ini insya Allah ya. Aman. Nih, coba mana nak? Saya waktu itu belum punya rumah, masih kontrak. Ini masih di Allah. Tapi saya sudah bangun rumahnya orang, kurang lebih 20 rumah. Ini fotonya, ini videonya. Insya Allah kalau Anda sudah melihat ini 2-3 kali. Ini. Nah, agak turun boleh nggak? Itu hijau-hijau itu mengalami. Nah, coba. Coba diputar, kelihatan Ustaz. Ini bisa dibesarkan, ibu nggak kelihatan. Nah, ini, dipos dulu nah. Rumah saya Malang, ini Banten. Ini istrinya lumpuh, Bu. Laki-laki istrinya lumpuh, suaminya lumpuh, istrinya lumpuh. 8 tahun dia bisa kerja. Jadi kerjanya itu gendong istrinya ke sungai, di belakang rumahnya ada sungai. Nyebokin istrinya, mandiin istrinya. Lumpuh istri, anaknya masih kecil-kecil. Dia punya 2 ekor anjing, disewakan ke petani. Jadi dia ngasih nafkah istrinya mengandalkan 2 ekor anjing itu. Disewakan ke orang musir aman 15.000, 30.000 nyewa anjing. Coba masuk ke HP saya, gimana kira-kira? Saya panggil istri saya, Mama sini, tolong lihat ini. Dibuka sama istri saya. Istri saya bilang gini, ya Allah Abi, kasihan Abi. Ya sudah, yuk kita bantu orang ini. Maksudnya dibantu gimana, Man? Ya kita buatkan rumah. Lah, kita rumah masih kontrak. Gak apa-apa kita kontrak, yang penting orang ini selesai dulu rumahnya. Itu loh, Pak. Jadi yang hebat bukan saya, istri saya, Pak. Allah dan istri saya. Akhirnya kita datang ke Banten. Kita ngomong sama orangnya, Pak, mau gak anjingnya dibuang? Anjingnya haram, anjingnya najis, buang. Rumahnya tak bangun, tak kasih modal buat kerja. Orangnya mau. Jadi gitu, Ustaz. Jadi kalau mau mengharamkan orang, siapkan solusinya. Jangan haram, najis, jangan. Tapi kita nggak kasih solusi, tidak boleh. Nih, coba nanti play. Ini rumahnya. Setelah kita bangun jadi seperti ini, terus play. Gus Nur manajemen. Ini orangnya. Kita bangunkan rumah. Nah, ini Madura. Ustadz ahli kitab kuning. Ini rumahnya Pak. Dalamnya coba lihat. Nah ini dalamnya. Ular, anjing, kodok masuk Pak. Banjir masuk. Kitab kuning dulu. Ini namanya kitab kuning. Nah ini isinya kitab kuning semua rumahnya ya. Kita bongkar. Kita bangun rumahnya. Nah itu istri saya yang pakai cadar itu. Nah ini rumahnya sesudah sebelum. Lanjut. Nah ini Pak, mu'atin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 200.000 gajinya per bulan. Masya Allah, dolim bener ini orang. Ini orangnya Pak. Maksudnya marbot masjidnya dolim ya. Sudah tahu orang dan punya dikasih 200.000 sebulan. Dolim. Kita bongkar jadinya seperti ini. Gunting pita. Nah ini orangnya. Terus Probolinggo, janda tua. Itu sebelum sesudah. Ini orangnya. Ini orangnya.
Itu orangnya. Sesudah sebelum Allah, kasihan ya Allah. Nah ini anak muda Pak, mau nikah gagal terus Pak. Jadi calon istrinya kalau dibawa ke rumahnya langsung mundur. Matre, cewek matre. Nih, kita bongkar rumahnya. Coba kita bongkar. Kita biayai nikahnya. Di dalamnya. Nah itu orangnya. Ini orangnya. Ini rumahnya. Alhamdulillah, ya Allah, subhanallah ya. Terus ada lagi orang tidur di kandang sapi. Nah ini orangnya. Coba Pak, kayak ikan, kayak batu bara. Yang kaya koruptornya, rakyatnya tetap miskin. Ini tidur di kandang sapi loh. Manusia tidur di kandang sapi loh. Mana ada? Negaranya kaya. Ini orangnya. Tidur di sini. Ini orangnya. Ini sapinya siapa? Jatuh. Itu apa? Punya orang. Oh. Jadi bau celetong tiap hari ya. Coba dipercepatkan. Yang negara kaya. Pot di tembok. Sholat 5 waktu ya. Nih tak kasih nih. Ini buat sholat. Ya, ini buat sholat. Ini buat sholat. Nah ini Sholat. Ya. unit kita. Rumah dibongkar rumahnya. Iya kalau bisa dijalan nggak apa-apa ya. Ini belanja material. Nah ini Pak Lurahnya yang perlu kita. Ini orangnya. Yang terakhir, coba kasih ada yang terakhir. Medan Pak, Kawadimus. Mana Mas? Dolok Masiun. Pak, saya ngontrak rumah di Malang Pak. Malang dari sini jauh apa dekat? Saya ngontrak rumah di Malang, bangunkan rumahnya orang Medan, Dolok Masiun. Saya masih ngontrak Pak. Ini yang saya maksud. Kalau ayatnya surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, itu ayatnya. Hei orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, Allah pasti menolong. Apa ya tadi itu? Saya dinali, walaupun lapar, kasih makan orang, gitu kan. Saya walaupun rumahnya rumah, bangun rumahnya orang. Coba mana? Ini janda tua nggak bisa jalan, kan kasihan. Ini orangnya lumpuh. Ini orangnya, ya Allah. Iya. Sayang sama binatang. Kemana menteri sosialnya, kemana presidennya? Nah, diberikan data, bongkar, bangun. Nah ini orangnya. GM, Gulstur Manajemen. Nah sudah cukup. Gimana? Siap bela? Ini juga keras Ustaz. Keras ini, nggak punya rumah, bangun rumah. Coba. Kalau orang Jawa bilang kentir, edan, nggak apa-apa, mati terserah, gitu kan? Saya di penjara, tiba-tiba pengacara datang, Gus Nur, ada berita tuh, kalau Gus Nur besok minta maaf, Gus Nur bebas. Nggak, saya nggak mau minta maaf. Saya di penjara, kecuali nanti di pengadilan terbukti salah, saya minta maaf. Yang 4 tahun saya Jokowi ini di depan jaksa saya bilang, Pak Jaksa, datangkan ijazah aslinya, kalau ada tak cium kaki. Ada hakim yang ngomong gitu. Insya Allah ya. Jadi sekarang ayo sama-sama keras melawan kemaksiatan dan prinsip menolak juga masuk suap-suap juga sama dengan dakwah. Siap ya Ustaz ya? Ini kalau saya lihat wajahnya ini sudah emosi semua ini kayaknya. Iya. Emosi itu maksudnya kayak kan mana orang yang tidak punya rumah, mau tabarkan rumah. Kayaknya udah gini semua ini ya. Siap kan? Alhamdulillah. Oke Ustaz, sebagai penutup, bismillahirrahmanirrahim, nanti tanya jawab. Kita nggak pernah tanya jawab. Nanti saya kasih sesi tanya jawab. Silakan tanya apa saja. Mau keras kayak apa tak jawab nanti. Tapi sebelum tanya jawab, saya mau menyampaikan hajat saya dulu.
paling tidak bantulah saya doa ya. Kalau nggak punya uang jangan dibantu uang, bantu doa. Saya lagi bangun masjid. Saya punya cita-cita pengen punya masjid 24 jam aktif. Jadi pintunya ini nggak ditutup, Pak. Nggak ditutup pintunya, 24 jam. Terus di situ ada dapur umumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ke sana, masak, makan, minum, tidur, ngaji, nginap, tahajud, doa, tadabbur, mabit, bebas 24 jam. Itu cita-cita saya. Saya pengen niru Masjid Jogokarya. Di samping makmur, kasih makan orang. Pengen saya. Alhamdulillah ditakdir sama Allah. Tiba-tiba saya ada rezeki beli tanah. Saya bangun masjid. Nah seperti ini fotonya. Nah pas sampai di lantai 2 sampai di kubah, tiba-tiba saya ditangkap lagi sama polisi. Di penjara lagi saya kurang lebih 3 tahun lebih. Akhirnya mangkrak masjid. Ini Pak, itu yang paling pojok itu istri saya. Yang kelihatan kecil itu istri saya. Foto ini diambil tanggal 27 April. Saya bebas tanggal 25 April. Setelah 2 hari bulan madu sama istri melepas kami. Tanggal 27-nya saya datang ke lokasi masjid. Ini Pak, nggak bisa dilewati Pak. Rumputnya liar nih. Mangkrak selama 3 tahun lebih saya tinggal di penjara. 27 April. Nah sekarang tanggal 12 Oktober, berarti 5 bulan kurang lebih. Saya keliling dakwah, alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah. Sekarang lantai satunya sudah bisa dipakai sholat Jumat, bahkan sudah ada dapur umumnya. Coba diputar, sholat Jumat dapur umum. Ini lihat, nah ini Pak. Ini lantai satu ini. Tanggal berapa ya Ustaz? Pojok kiri itu. Tanggal 3. Nah, jamaahnya sudah penuh. Dipercepat kan? 3 menit saja sekedar pengumuman dalam forum yang resmi ini yang penuh barokah. Ini kita kan Nah, ini cuma berkasnya ya. Teman-teman ya, Mas Tata sudah juga, ada, Masya Allah. Australia, Pokoknya satu lalu Belanda, dan tiketnya saya berikan pulang pergi. Kanada, lalu ada cuma berkahnya. Korea, Taiwan dan sekitarnya, dan sejabodetabek dan seluruh Sumatera, Nusantara ya kan? umumnya. Nah, terus ini sudah ada hari ini alhamdulillah teman-teman gazebo-nya sudah bisa dimanfaatkan. Gazebo. Ya sudah. Nah ini Pak. Nah ini ada bagian belakang. khusus Ustadz ya. Gaya, nggak apa ya. Ini besok adik-adik tambahkan sendiri di situ ya. Ini terus kita naik ke lantai 2. Bismillah. Masih dikebut terus. Itu coba Pak, ini belum jadi ya. Sekarang masih seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Coba doakan saya. Minimal Al-Fatihah saja 1 kali. Ini nanti jadinya seperti ini finishingnya. Coba langsung ke lantai 2. Langsung ke lantai 2 saja. Nah ini. Nah ini kan ini tadi. Nah seperti ini nanti. Bismillah. Nah nanti dikasih musik ya, diedit. Nah insya Allah nanti jadinya seperti ini. Ini interiornya ini kemarin dihitung habis 400 juta, sudah kita bayar 210. Jadi masih kurang sekitar 190. Alhamdulillah. Ya jadi Bapak Ibu, sekarang kalau sholat 5 waktu, tolong paling tidak Al-Fatihah 1 kali untuk masjid ini. Ya Allah, mudah-mudahan masjidnya Gus Dur cepat selesai Al-Fatihah gitu ya. Saya tunggu di Kota Malang, insya Allah. Ini juga menolong agama Allah. Nah kalau Bapak ada rezeki, saya kasih hadiah-hadiah seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau, saya kasih hadiah. Kalau mau sedekah, saya punya hadiah sekarang. Yang pertama sertifikat, ya nilainya nggak seberapa, tapi ada foto saya ya Bismillah. Nih, ini 1 ya. Yang kedua ada buku. Bukunya 2, nanti Bapak pilih yang mana? Bukan dua-duanya ya, tapi 1 saja. Yang ini pengalaman di penjara, pakai baju oranye. Bayangkan Pak, di penjara hutang ratusan juta lunas. Ada di sini Pak. Kok bisa nggak makan nasi penjara? Dikasih sama Allah dari luar ini. Lalu ini atau pilih yang ini amalan. Bagaimana cara merubah nasib? Amalan-amalannya Bismillah. Pilih nanti salah satu. Terus saya kasih ini Pak. Harganya nggak seberapa,
Ini yang saya pakai. Nah, ini saya ukuran L. Pilih nanti yang mana ya. Lalu saya kasih handphone. Masya Allah. Nomornya. Handphonenya, nomornya. Loh, mahalan nomornya Pak. Kalau ke Malang telepon saya. Umpama bismillah, jangan masukkan nanti ya. Gus Nur istri saya minggat, lama nggak pulang, coba telepon saya, nanti saya rugi istrinya 3 hari pulang, insya Allah. Kalau hidup di mana rumahnya, kalau mati di mana kuburannya, kalau dia kawin lagi di mana suaminya, nanti saya telepon saya, tak kasih nomornya nanti. Tapi saya bukan paranormal ya, bismillah, alhamdulillah ya, saya bukan dukun. Pun, gimana Ustaz? Sudah dengar ceritanya Sayyidina Ali, sudah dengar ceritanya Mus'ab bin Umair korban tangan, sudah dengar Abu Ubaidah berkorban bapaknya. Nah sekarang kira-kira kalau Anda sedekah harta untuk ini 24 jam, saya kasih kenang-kenangan ini. Dan gak usah bayar sekarang, saya ulang ya, gak usah bayar sekarang. Kalau nggak ada uangnya, bayarnya besok. Kalau besok nggak ada uang, besok. Kalau besok nggak ada uang, besok lagi. Kalau besok lagi lupa, saya ikhlas, pakai bajunya, nggak apa-apa. Coba. Yang penting silaturahimnya ini loh ya. Saya cari silaturahimnya ini, berkahnya. Demi Allah ini Pak, saya Saudi ya. Kalau coba, saya nomornya ajudannya Prabowo, Habibur Rahman, Sufri Dasko, pejabat-pejabat itu saya punya semua di sini. Tapi kalau saya telepon mereka selesai, tapi masa saya meminta sama pejabat? Mau dibilang tidak gitu ya Ustaz ya. Gimana? Kira-kira mau sedekah berapa kira-kira? Tak kasih, untuk mampunya berapa? Berapa Ustaz? 100.000. Takbir. Bajunya saja 300.000. Saya nggak minta bajunya. Siap. Oke, saya kasih nanti. Bismillah. Oke, sebentar, gini aja. Sebelum 100.000 nanti saya kasih ya. Saya ini butuh uang 190 juta. Bagaimana kalau 1,5 juta saya kasih ini 3 orang? Nggak usah bayar sekarang. Untuk masjid, coba. Masa nggak berani?